Semua sehat, baik, penuh sukacita, bahagia. Haleluya, ya. Baik, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita terus beribadah dalam perkenanan Tuhan, ya, dalam perkenanan Tuhan. Tetaplah beribadah. Hormatilah Tuhan dengan menghormati hari Sabatnya. Saya tidak akan jemu-jemu untuk terus kita bersama-sama belajar bagaimana beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah harusnya lahir daripada ketulusan hati, lahir daripada kecintaan kita dengan Tuhan. Bagian dari kita adalah melakukannya dengan segenap jiwa, karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana wujudnya dalam beribadah? Tunjukkan antusiasme. Antusiasme bisa tampak ketika kita beribadah. Upayakan untuk demikian juga jemaat yang di rumah. Lakukanlah persiapan sebelum peribadatan. Kalau yang ke gereja, datanglah lebih awal supaya ada saat teduh. Ya, ada saat teduh, ada doa pribadi. Habis itu ikutlah bersama dalam penyembahan, masuk dalam dimensi rohnya. Bersama dengan kita datang pada Tuhan, izinkan Tuhan bertata atas hidup kita. Ketika Tuhan bertata atas hidup kita, maka sesuatu yang besar, yang dahsyat, luar biasa akan terjadi. Maka peribadatan menjadi dalam perkenanan Tuhan. Lalu ketika kita beribadah, mari saudara sekalian, tunjukkan kedewasaan kita. Saya percaya saudara sekalian tidak perlu disuruh, tidak perlu dimotivasi, tidak perlu digerakkan untuk supaya kita bisa menunjukkan semangat dalam beribadah. Ketika kita berdiri, kenapa kita berdiri? Memang di saat berdirilah kita sedang menghormati kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, ketika foto dinaikkan, itu saat berkat diturunkan, berdirilah, terimalah dengan cara apa? Mengangkat tangan. Tangan begini, bukan tangan ini, tangan setuju, ini tangan menerima. Proses penyembahan. Oleh sebab itu kamu resip, terima. Kita mengakui bahwa pertolongan kita datang daripada pihak Tuhan. Turun ke atas kita, berkat kasih karunia-Nya. Sementara kita berbuat bakti kepada Tuhan. Resip, terima. Terima dengan iman. Dengan apa? Berdiri. Jangan duduk, tidak perlu disuruh. Kadang saya itu masih setengah ngasih tanda sebenarnya. Sekarang kami sedang berdiri di hadapanmu dan mengatakan tanda sebenarnya. Saudara bisa merespon cepat. Oh, ini saatnya berdiri. Ya, harusnya dari awal sudah perlu berdiri. Karena proses penyembahan itu adalah proses kita bisa menghormati Tuhan dengan berdiri. Kalau saudara membutuhkan suatu pertolongan Tuhan, rinduan untuk mendapatkan sesuatu dari pertolongan Tuhan, penopangan Tuhan, saudara dalam kondisi berat, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi jalan buntu, sebenarnya ketika kita menyembah, berlutut, karena kita minta sama Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan. Dia raja di atas segala raja, tidak usah malu dia kiri kanan, sampai berlutut berlutut dalam proses penyembahan. Setelah itu foto saudara berdiri, kasih terima berkatnya, terima mujizat Tuhan. Dan ketika kita berbakti bersama-sama, dan kita menyadari ini adalah sesuatu yang menyenangkan, menyukakan, dan saya setuju sama Tuhan, berdiri angkat tangan. Kalau kita merasa kekaguman akan kasih karunia Tuhan, kekuasaan Tuhan melalui pujian yang dinaikkan, bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu tanda kita mengagumi Tuhan. Kita sedang memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga ketika kita penyembahan, untuk segera masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita sekarang ini sedang duduk, itu memang kita sedang akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau dengan firman Tuhan sama berdiri dan pegel. Jadi sementara saudara kuat untuk berdiri. Kalau saudara sudah merasa ya saya memang lemah,
Tapi harapan kita tetap tunjukkan pola semangat antusiasme dan beribadah. Karena orang itu bisa kelihatan dari apa? Perilaku tubuh yang paling kelihatan. Ya, jangan sampai kalah dengan konsep rock. Konsep rock itu belum apa sudah teriak-teriak. Ya, sudah begitu. Karena itu menyerukan suara, menyerukan nama Tuhan itu kata berseru. Berseru itu tidak berbisik, tidak berkata-kata secara 2-3 orang. Berseru, berteriak, teriakkan nama Tuhan. Ya, sambut segenap nama firman, sambut segenap firman itu bisa lahir dari kata-kata WL, katakanlah amin, artinya saya setuju, oke sama pernyataan ini. Dan itu firman akan segera menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita beribadah lebih dewasa di hadapan Tuhan. Kita perlu disuruh, tidak perlu dimotivasi, tidak perlu didorong. Kalau disuruh, dimotivasi, didorong itu seperti anak-anak. Ya, oke. Saya tidak suruh, gitu. Kamu tahu nggak caranya mencintai calon istri? Nah, aku tak suruh, tahu sendiri. Kapan harus bayarin makan, kapan harus kerja ngerti, tak tahu saudara. Nggak perlu diajari. Nanti kalau jalan digandeng ya, isi-isi loh, itu aja diajari. Demikian juga sama Tuhan. Kalau kita menunjukkan kecintaan kita sama Tuhan, tidak perlu sampai disuruh-suruh. Sudah tahu sendiri bagaimana kita semua. Amin. Siap terima firman Tuhan. Pelajaran selanjutnya, Tuliskan bagian yang keempat, ya artinya sudah selesai. Saudara sekalian, perkataan terakhir dari seorang yang akan meninggal atau wafat itu menjadi kata-kata yang sangat penting, ya sangat penting. Biasanya keluarga semua dikumpulkan, lalu kata-kata terakhir itu akan menjadi sebuah mandat yang harusnya dikerjakan, dilakukan. Nah, pernyataan Tuhan sebelum dia menghembuskan nafas menyerahkan jiwanya, dia menyatakan sesuatu yang luar biasa untuk kita pahami di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, Yohanes lah yang mencatat pernyataan ini. Kenapa hanya Yohanes? Karena Yohanes hanya mengikuti prosesi seluruh jalan salib secara lengkap, sedangkan murid-murid yang lain melarikan diri. Satu-satunya murid yang ada di tempat TKP hanya Yohanes, menyaksikan seluruh penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Dan ini memiliki makna yang sangat dalam, makna bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Dan ini menjadi doktrin yang sangat penting bagi kita. Saudara sekalian, ya, it is finished. Ini sudah selesai, ini sudah tuntas. Ya, nah oleh sebab itu dalam Yunani dikatakan tetelestai atau teleos, dalam bahasa Ibrani kata-kata, artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai dengan yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima tuntas. Dalam bahasa Indonesia itu demikian. Ya, nah saudara sekalian, banyak orang Kristen berpikir bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu setengah selesai atau belum tuntas, sehingga mereka berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Pasti saudara pernah mendengar tentang dogmatis yang semacam itu. Kita sebagai umat Tuhan harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Pekerjaan yang mana lagi? Itu doktrinal yang salah. Karena apa? Pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini sebenarnya sudah selesai, sudah tuntas, sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Tinggal apakah kita mau terima atau tidak. Itu aja.
Oleh sebab itu keselamatan bukan karena apa yang kita perbuat. Keselamatan adalah karena kita beriman. Hidup orang percaya itu hidup karena iman, bukan karena apa yang bisa dilakukan. Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan, itu semua hanya untuk dirimu, bukan untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan pada dasarnya sudah selesai. Ya, ini agak bimbang, bisa diperbaiki. Ya, sudah selesai. Ya. Dan kalau itu sudah selesai, memang sudah tidak bisa lebih baik lagi. Itulah makna kata sempurna. Sudah tidak lagi bisa lebih baik atau lebih indah atau lebih lebih oke lagi, tidak ada. Yaitu mentok, sudah sempurna pekerjaan Tuhan. Bahwa pekerjaan Yesus itu sudah tuntas. Oleh sebab itu pernyataan tentang orang yang harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus tidak ada artinya. Yaitu pernyataan yang salah. Nah, kita melihat ada 10 hal yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Yesus menghapus seluruh dosa dunia. Dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, Tuhan hapus. Dosa seluruh dunia. Jadi mencakup dari Adam sampai nanti mungkin manusia yang terakhir, Tuhan sudah selesai. Tidak ada lagi dosa yang ada. Ya, karena itu Ibrani 9 ayat yang ke-28 dan Ibrani 10 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi sekali Yesus berkorban itu untuk semuanya. Demikian juga kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu sudah tuntas, selesai. Bagi siapa? Bagi yang merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, menantikan Tuhan. Nah, kalau yang tidak terima, tidak menerima, ya tidak dapat. Saya punya ini, sudah tuntas tak bayar, tak kasih, mau enggak? Nah, bagi yang terima, ya terima. Yang menantikan yang dapat. Tetapi kalau yang tidak mau terima, tidak mau menantikan, ya jelas tidak dapat. Itu prinsip sederhana. Oleh sebab itu bagi yang menerima, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang nanti akan datang, Tuhan bereskan, sudah selesai. Karena itu orang Kristen tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak berdosa lagi, tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Dosa yang akan datang Tuhan ampuni kok. Jadi itu menyelesaikan semua unsur dosa sepanjang ia di dalam Tuhan. Kalau kemudian dia melarikan diri dari Tuhan, ya karunia itu pun hilang. Karena dia tidak dalam bagian panggilan Tuhan. Karena itu perkara dosa sudahlah selesai dengan tuntas. Yang kedua, bahwa dia menanggung setiap jenis sakit penyakit kita. Setiap jenis sakit. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan Yeremia 33 ayat 6 katakan, Ia sendiri telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Apa? Oleh dulu-dulunya kamu setelah sembuh. Apakah akan tidak? Sudah sembuh. Nah, proyek
juga merupakan sakit secara rohani. Keselamatan di dalam Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini oleh karena pengorbanan Tuhan. Tapi ternyata di dunia ini masih ada sakit penyakit. Bagaimana kita menjawab apa? Saudara sekalian, orang yang di dalam Tuhan, di dalam dunia yang sudah tertutup, orang akan mengalami proses penurunan kualitas hidupnya. Kenapa? Dia tinggal masih dalam dunia ini. Tapi ketika dia sudah selesai dengan Tuhan, pengikut penyertaan Tuhan secara tuntas, harus diakui jujur, apakah kita benar-benar 100% mengikut Tuhan? Terkadang kita bisa jatuh dosa, akhirnya tidak 100%. Oleh sebab itu dosa masih bisa memilih kuasa atas kita. Tetapi ketika menginginkan kita secara tuntas, maka selesailah sakit penyakit semua. Di mana ketuntasan itu terjadi? Ketika kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu orang yang sudah meninggal tidak akan pernah mengalami sakit lagi. Siapakah mereka? Yang di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, dia akan kesakitan selamanya. Di mana? Di neraka. Jadi Tuhan menyelesaikan di atas kayu tuntas, selesai. Kenapa? Ada janji kesembuhan oleh pilih Yesus selama-lamanya dalam kerajaan surga. Bagaimana? Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, bahwa dia mematahkan segala jenis hukum Taurat. Ya, mematahkan semua jenis hukum Taurat. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kristus menggantikannya semua dan menyelesaikannya itu. Dia mengerjakan hukum Taurat, melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Ketika dia melakukan semua hukum Taurat dinyatakan untuk menyatakan adanya dosa. Oleh sebab itu Kristus bisa menanggung seluruh dosa umat manusia. Karena dia menanggung seluruh dosa umat manusia, dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani. Kenapa? Karena dia Bapa tidak bisa melihat putranya yang harus menanggung dosa seluruh dunia, dan Bapa tidak bisa melihat dosa, tidak mau melihat dosa. Oleh sebab itu saudara sekalian, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Karena itu adalah apa? Hukuman terberat, hukuman yang paling berat dari seorang pendosa, seorang yang melakukan kriminalitas. Karena itu tergantung di antara langit dan bumi. Mereka ditolak kedua hal. Bumi menolak, langit menolak. Tetapi oleh karena penebusan Yesus yang melakukan hukum Taurat, dia membatalkan hukum Taurat itu. Dan dia menyatakan tentang hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena ada hukum kasih saudara sekalian, maka ada pengampunan. Karena hukum kasihlah kita mendapatkan penebusan dosa. Oleh karena hukum kasih, maka dia menyatakan janji-janji untuk menghapus segala kaitan yang membelenggu manusia karena dosa. Hukum kasih. Dan dia menuntaskan semuanya itu di dalam pengorbanannya. Yang keempat saudara sekalian, ya, dia mematahkan kemiskinan supaya kita dan semuanya dapat hidup diberkati. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudara sekalian, kenapa Yesus turun ke dunia dalam kandang domba?
Karena dia menyatakan setiap orang yang paling hina sekalipun, paling miskin sekalipun, dia mau terima. Dalam kemegahan yang dia miliki dalam kerajaannya, di dalam kerajaan surga, dalam segala kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita yang besar, dia tinggalkan supaya ini dinyatakan kepada seorang yang paling hina sekalipun, agar setiap kita boleh mendapatkan apa yang sudah ditinggalkan. Oleh ini, sebab itu menjadi janji yang luar biasa bagi kita, supaya kita mendapatkan kesejahteraan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mengikuti Kristus, mengikuti Gembala yang agung, maka kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Kita akan menikmati aliran air yang tenang, di mana kesejahteraan dari Tuhan kita bisa rasakan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, yang menyatakan pengikutannya kepada Tuhan segenap-genapnya. Maka tidak akan pernah dibiarkan orang benar itu meminta-minta roh. Tidak akan pernah lihat anak cucunya meminta-minta roh. Tidak pernah akan dibiarkan kita terlunta-lunta dalam dunia ini, sehingga setiap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, disediakan Bapa di surga. Jangan bersuara, percaya saja, imani, yakin dengan sungguh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kalau burung pipit di udara yang dijual 2,5, Tuhan pelihara, apalagi kita. Yakin bersama dengan Tuhan ada pemeliharaannya yang ajaib. Yang kelima, saudara sekalian, dia melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yang melepaskan kuasa. Di dalam satu ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya ada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sepanjang dia itu salesman, supervisor, manager, direktur, orang-orang yang mengelola perusahaan, tidak akan pernah menang sama yang namanya anak pemilik perusahaan. Kenapa? Anak pemilik perusahaan, pewaris perusahaan, dia punya kuasa. Walaupun kuasanya sementara dititipkan sama bapaknya, tetapi orang yang datang akan hormat kepadanya, apalagi kalau diserahkan pada anaknya. Ada orang-orang tua yang berusaha membawa anaknya untuk masuk perusahaan dengan pekerjaan yang sederhana terlebih dahulu, tetapi pada titik akhirnya, saudara, siapa yang berkuasa atas perusahaan itu? Ya, anak itu, saudara. Ada kuasa yang berbeda. Kalau itu anak, kalau saudara dolar ke rumah saya, tiba-tiba masuk, mungkin saya baik hati, tidak apa-apa masuk, ayo silakan. Tapi kalau saudara celunyak-celunyak masuk kamar, tiduran lalu buka lemari es makan, kurang ajar, tak usir. Nah, gue siapa? Kayak gitu. Tetapi kalau anak pergi pulang, tak entah ini, saudara, malam tak tunggu, tak teleponi sudah jalan berapa puluh. Walaupun dia belum makan atau sudah makan, saya pasti tanya, ayo sama makan. Kadang nggak usah disuruh, ngambil sendiri, saya nggak marah. Biasa saja kalau anak saya ambil nasi, bahkan banyak-banyak, lauknya sampai naik plak-plok, saya nggak marah, biasa saja. Kenapa? Anak saya. Demikian juga kita, anak-anak Allah. Saudara sekalian, engkau bisa minta kepada Bapamu yang di dalam kerajaan surga. Berdoa kepadanya, minta, maka engkau diberi. Kalau meminta dalam namaku, apa saja yang keinginanmu, Tuhan sertai. Dinyatakanlah kuasa dalam kehidupan kita, diberikan mujizat yang kau perlukan. Karena itu kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan kepada siapa
Sementara menjadi hamba, tidak ada yang dapat dikerjakan tanpa Tuhan beserta. Tetapi anak punya kuasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari lebih lagi percaya kepada Tuhan dan yang tenang, memberi hati yang baru sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam setiap kita, setiap hati kita. Dalam Yohanes 14:26, Roma 8 ayat 11 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga hidup tubuhmu yang mana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kalau saudara selain di dalam Kristus, ada di dalam Yesus Tuhan, engkau percaya Dia bagian yang tak terpisahkan dari karya surga, mati dan bangkit bagi kita, maka ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Hingga pada akhir dari semuanya, maka Dialah yang akan membangkitkan kita. Ketika kita masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan hanya melihat satu password, yaitu adakah Roh Kudus dalam diri. Tuhan tidak melihat karya-karya yang kita perbuat. Tuhan tidak melihat hasil pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan tidak melihat otak kepandaian kita atau fasilitas kita. Tuhan hanya melihat masih adakah Roh Kudus dalam hatimu. Itulah password kita masuk kerajaan surga. Hanya oleh karena Roh Kuduslah yang bisa membawa kita kepada hadirat-Nya. Oleh sebab itu pastikan kita tetap memiliki Kristus yang Roh-Nya ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Yang selanjutnya, ketujuh, mengembalikan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yesus menyelesaikan hal itu. Ketika dosa terjadi, saudara sekalian, maka dosa memisahkan hubungan mesra manusia dengan Allah. Ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak enak, itu pasti memisahkan satu hubungan. Antar manusia pun bisa terjadi seperti itu. Tinggal apakah kita mau mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuka tabir. Lihatlah tabir bait itu suci, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci hanya bisa dimasuki satu orang 1 tahun sekali oleh imam besar. Begitu kudus mulianya Allah kita, sehingga tidak semua orang bisa masuk, hanya keturunan imam. Itu bukan kalau dia tidak menjaga diri dalam kekudusan, maka dia bisa mati di sana. Oleh karena Tuhan tidak berkenan untuk disentuh sekalipun oleh dosa yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, betapa kasih Tuhan besar. Dia mau dihadiri sekalipun kita sudah melakukan kesalahan. Dia mau didatangi sekalipun kita melakukan pelanggaran. Dia mau supaya kita datang kepadanya sekalipun dosa sudah begitu banyak kita lakukan. Itu semua karena kasih-Nya. Dia membuka tabir, membuka dirinya. Melalui siapa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memperbarui hubungan dengan tidak memperdulikan masa lalu kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi. Maukah kita berinisiatif masuk ke ruang kudus Tuhan? Itu semua pertanyaan bagi kita. Karena banyak orang masih tetap berkubang di dalam kehidupan dunia tanpa berkerinduan untuk menghampiri Tuhan. Saya masih nikmat, enak untuk menjalani kedagingan, dan dia mempertahankan
mempertahankan itu tanpa disadari ada waktu dan batas. Lihat, tabir Allah sudah tertutup, tinggal menantikan masa di mana tabir itu akan kembali tertutup ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang di luar Tuhan, ya ditinggal. Menantikan kehadiran Tuhan yang kedua kali bagi orang yang percaya kepadanya. Yang ke-8, saudara sekalian, Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib, memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya. Bagi kita yang percaya ada hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-8 menyatakan cinta Tuhan bagi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, bagi kita yang percaya ada hidup. Bagi yang tidak percaya, ya sudah, terima kalau dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena itu di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang dikaruniakan kepadanya untuk mendapatkan kerajaan surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada cara lain, kemana ada pendeta mengatakan ada 3 cara untuk masuk surga. Saya bilang tidak ada cara lain. Hanya 1 cara untuk masuk. Kalau Tuhan itu Esa 1, saudara sekalian, makanya ada 1 sistem, ada 1 pola, hanya ada 1 pribadi. Kalau ada banyak sistem, banyak pola, banyak pribadi untuk menyatakan keselamatan, buat apa Yesus mati tergantung di atas kayu salib? Tidak ada faedahnya kalau ada cara. Ini bukan kota yang dinyatakan ada banyak jalan menuju Roma. Ini kerajaan surga. Pintu gerbang adalah kematian bagi yang hidup. Bagi yang percaya ada masa waktu di mana Yesus datang kedua kali, di sana kita berangkat bersama-sama. Hanya itu saja. Jadi pribadinya satu, cuma Yesus Kristus. Sistemnya satu-satu. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu kita yang percaya, kita percaya. Kalau kita tidak percaya, artinya kita sedang berupaya, berusaha mencari cara untuk mencapai surga. Manusia tidak pernah akan bisa berhasil apapun caranya untuk mencapai surga. Itu sesuatu yang mustahil. Upaya manusia mencapai surga. Bagaimana yang berdosa bisa mencapai yang maha kudus? Bagaimana yang rendah bisa mencapai yang maha tinggi? Sesuatu yang mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dialah yang menjangkau manusia, karena Dia yang menghampiri manusia, Dia yang mengasihi manusia lebih dahulu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu pertemuan dua kutub Tuhan dengan manusia. Karena itu surga hanya bagi orang yang berkenan, banyak yang percaya kepada Kristus. Selanjutnya yang ke-9, saudara-saudara, bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Efesus pasal 2 ayat 12 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara sekalian, begitu banyak aturan dan ketentuan dalam hukum Taurat. Semua ini dinyatakan, semua ini dibentuk menjadi, membuat manusia pun menjadi pribadi yang unggul dengan peraturan, dengan hukum. Apakah bisa? Sejarah manusia membuktikan semakin banyaknya ketentuan dan hukum hanya sekedar untuk menunjukkan semakin bejatnya manusia. Saudara, hukum di Indonesia itu, lihat aja, hukum tentang korupsi. Hukuman korupsi itu sampai hukuman mati, satu-satunya hukuman mati terjadi kalau korupsi. Yang dikorupsi adalah bantuan sosial.
kebencanaan terjadi, bantuan sosial muncul, maka dana itu tidak boleh dikorupsi. Kalau dikorupsi ada hukumannya mati. Adakah tokoh yang ambil bansos? Ada. Gila-gila. Cuma perkara duit cemban, tapi cemban 10.000 kan satu kantong. Nah kalau nasional gede gitu, tidak kelihatan. Lalu minta tolong sama vendor-vendornya diminta tolong supaya stop. Hukum tentang korupsi di Indonesia tebel sebenarnya. KPK didirikan, tapi kemarin ketahuan KPK juga meras penyidiknya. Hilang saudara. Semakin hukum semakin banyak ketentuan saya banyak, semakin orang bejaknya kelihatan. Narkotika adalah bagian hukum yang orang bisa dihukum mati. Tapi lihat saudara, narkotika di Indonesia kemarin ketangkep lagi 300 kilo. Saudara, kalau 300 kilo itu cuma yang ketahuan, yang nggak ketahuan sudah nyebar begitu rupa. Saudara sekalian, demikian juga hukum rohani kita. Orang Israel nggak boleh berjalan jauh, orang harus sabar. Kalau harus sabar berjalan jauh, maka dia harus tidak boleh membawa barang. Nah, diamali. Kalau nggak boleh bawa barang depan, bawa aja barang di belakang. Kan aja saudara, pun doa ya. Kalau berjalan jauh nggak boleh, cuma 2,5 kilometer. Setelah 2,5 kilometer, dia berhenti dulu sejenak. Ambil waktu, ambil nafas, jalan lagi boleh, lalu aja itu namanya ketentuan. Firman Tuhan menulis dengan jelas. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu datang dari si jahat. Karena itu hukum saudara sekalian hanya akan membuat kita ngakali bagaimana hukum tidak berlaku. Hukum Taurat terjadi. Ini tidak boleh, tapi boleh asal. Nah, itu tidak boleh. Itu ngakal-ngakalin aja. Ini haram, tidak boleh. Tapi karena kepentingan, keperluan, kalau tidak boleh, kalau boleh. Orang Kristen diajar untuk pintar untuk mengikapi sebuah hukum. Oleh sebab itu hukumnya hukum kasih. Nah, hukum Taurat dibatalkan. Artinya tidak berlaku lagi. Amin, saudara. Amin. Ya. Bagi kita berlaku satu hukum yang baru, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini tergantung dalam satu pernyataan, sema, yaitu bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nanti pelajaran lebih jauh tapi Tuhan yang Esa. Yang terakhir saudara, yang ke-10, Tuhan menyelesaikan secara tuntas di atas kayu salib supaya kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Artinya sekali kita selamat, ya selamat selamanya. Ya, sepanjang kita di dalam Kristus dan kita tidak mengkhianati Yesus, maka kita selamat untuk selamanya. Tuntas semua pernyataan itu. Di dalam Roma 3:23 kata, karena semua orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma kita tinggal mau terima atau tidak. Ini menjadi tantangan bagi kita. Tetapi oleh Dia kamu berada
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari saudara sekalian, bawa diri kita lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah tuntaskan semua urusan. Tinggal apakah kita mau beri tetap di dalam Tuhan, mengakui nama Yesus, dan itu adalah menjadi jaminan kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus